Assalamualaikum. Salam jumpa, salam persahabatan, para sahabat Kahur, dimanapun kalian berada. Kita berjumpa lagi bersama Bang Fawa. Malam ini Bang Fawa akan melanjutkan kisah seram dari video sebelumnya tentang kisah Abah Anang yang di episode sebelumnya berjudul Perang Ilmu Hitam Kalimantan. Dan di cerita ini, kisahnya semakin intens dan semakin mencekam karena sudah melibatkan penduduk desa, sudah melibatkan orang lain. Apa yang terjadi dengan istrinya Bang Rizky? Langsung saja, mari kita simak ceritanya bersama-sama. Setelah Bang Rizky bercerita dan memohon-mohon untuk Abah membantu istrinya lagi agar disembuhkan, akhirnya keesokan harinya sekitar pukul 3 sore keluarga saya datang ke rumah Bang Rizky. Saya memakai motor pinjaman dari adik Abah untuk membonceng kedua adik saya. Galuh Ratih terlihat memprihatinkan ketika kami datang ke sana. Tubuhnya tampak kurus tinggal tulang yang berbalut kulit. Kehidupannya tidak tenang. Teror yang terus dialaminya membuat hidupnya berantakan. Sebelum Abah kami pulang, Abah berpesan pada Bang Rizky agar jangan membiarkan si Galuh Ratih ini keluar rumah sendirian. Si pelaku santet tak akan berani masuk rumah karena sudah dihalangi pagar gaib. Maka dia berusaha mengajak si korban keluar rumah untuk diperdaya. Keesokan harinya, setelah pulang dari rumah Bang Rizky, saya diajak menemui seorang pria. Pria itu ternyata adalah seorang orang pintar atau paranormal yang cukup terkenal di kampung. Tidak bisa dipungkiri, percaya atau tidak, memang masih banyak orang-orang yang datang ke orang pintar atau paranormal untuk meminta restu agar semua usahanya lancar. Masalah bisnis, pencalonan diri jadi aparatur negara, sampai masalah kecil seperti ingin lolos tes P3K atau CPNS. Banyak dari kita menggunakan jasa mereka, atau bahkan datang ke tempat-tempat keramat. Saya tak mengerti, apakah ini termasuk menyekutukan Tuhan atau tidak. Tapi begitulah adanya. Tapi jangan berpikir bahwa datang ke tempat keramat hanya sebatas yang terlihat di televisi saja, bahwa ritualnya menakutkan dan menyeramkan. Aslinya semuanya terlihat biasa, bahkan normal-normal saja. Saya tidak begitu kenal dengan pria tua ini karena jarang bergaul dengan warga. Mungkin karena terlalu sibuk dengan tamu-tamu kotanya itu. Yang pasti seluruh kampung sudah tahu pria tua ini. Saya menyebutnya Datu Merah karena saat pertama kali melihatnya, dia mengenakan baju merah. Ketika kami datang, Datu Merah sedang asyik memandikan burungnya. Kebetulan hari ini tidak ada tamu yang datang ke rumahnya. Setelah basa-basi selesai dan kami dipersilahkan masuk, mimi muka Abah yang tadinya ramah kini berubah menjadi serius. "Sudahlah Datu, akhiri semuanya," ucap Abah pada Datu Merah. Entah benar-benar tidak mengerti atau hanya pura-pura, Datu Merah nampak kebingungan dengan ucapan Abah. Dia menatap Abah lekat-lekat
dengan penuh rasa curiga. "Kasihan Datu, dia masih muda. Apa pengalaman yang dulu tidak membuat Datu belajar?" kata Abah seakan tidak peduli dengan mimik muka Datu merah. Si Abah terus melanjutkan ucapannya seperti itu. "Apa maksudmu?" Datu merah akhirnya merespon. "Entah ada yang menyuruh Datu atau Datu sendiri yang punya urusan dengan orang ini. Tolong, jangan ganggu dia lagi, Datu. Saya benar-benar memohon kali ini. Istrinya itu tampak menderita karena ulah Datu," kata Abah masih tetap melanjutkan ucapannya dan tidak menggubris pertanyaan Datu merah. Singkat cerita, usai menyampaikan permohonannya, Abah Anang mengajak saya pergi meninggalkan Datu merah dengan wajah penuh tanda tanya. Sempat terbesit juga dalam benak saya, apa yang sebenarnya sedang Abah lakukan? Jikapun Abah sudah mengetahui orang yang telah mengganggu keluarga Bang Rizky, apakah Datu merah orangnya? Apakah Abah tidak salah melemparkan tuduhan tersebut? Ingin rasanya saya bertanya tentang ulahnya tadi siang di rumah Datu merah. Tapi melihat mimik muka Abah yang tidak seperti biasanya, membungkam keberanian saya untuk bertanya. Mungkin kita biarkan saja waktu yang akan menjawabnya. Saya hanya penonton biasa yang hanya ikut menyimak. Sore hari sepulang dari rumah Datu merah, rumah saya kedatangan 3 tamu. Satu pria dengan kumis lebat mengenakan peci hitam, dan 2 pria lagi mengenakan kaos oblong biasa yang dibalut dengan jaket kulit berwarna coklat. Saya tidak mengenal pria tersebut, yang pasti bukan warga dari kampung saya. Begitu dipersilakan masuk, mereka segera duduk. Si pria berpeci hitam memperkenalkan diri. Ternyata dia adalah seorang pembakal atau kepala desa dari kampungnya Bang Rizky. "Ada apa?" kata Abah. Pembakal mulai menceritakan kejadian di kampungnya, bahwa Bang Rizky hampir saja membunuh salah satu warganya. Untung hal tersebut masih bisa dicegah sehingga tidak ada korban. Kejadian itu berlangsung saat warga terlelap tidur. Sekitar pukul 10 malam, warga terbangun karena mendengar suara teriakan minta tolong dari seorang pria. Lantas, setelah Bang Rizky dan warga yang jadi sasaran kemarahannya ini dibawa ke balai desa, masalah mulai terungkap di sana. Bang Rizky merasa curiga bahwa pria yang ternyata seorang pegawai kebun sawit ini adalah biang keladi dari guna-guna istrinya. Tadinya pembakal berniat akan membawa masalah ini ke polisi, tapi takutnya terjadi salah paham. Maka pria berpeci hitam tersebut bilang kepada Abah bahwa sebelum masalah ini dibawa ke ranah hukum, ia ingin menyelesaikannya dulu secara kekeluargaan. "Dan ulun dengar bahwa Rizky berobat atau konsultasi dengan Abah. Apakah Abah yang memberitahu pelaku guna-guna istrinya itu?" ucap pembakal. Abah merasa kaget mendengar kabar tersebut. Tentu saja dia belum pernah berbicara apapun soal pelaku ataupun orang yang ada di belakang santet istrinya. Kenapa Bang Rizky gegabah bertindak tanpa memberitahu dahulu? Kalau begini caranya, Bang Rizky malah menyeret Abah masuk ke dalam masalah. Ibarat hendak menolong anjing yang terjepit,
tapi balasan terima kasihnya malah menggigit. Agar semua beres dan jelas, maka Abah bersedia datang ke kampungnya Bang Rizky untuk musyawarah di balai desa, menyelesaikan masalahnya. Saya ikut membonceng Abah, sekaligus ingin menjawab rasa penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Begitu kami sampai, keadaan di dalam ruangan balai desa sudah ramai oleh warga. Di depan, terlihat Bang Rizky sedang duduk di kursi kayu sebelah kanan. Sedangkan di arah berlawanan, tampak seorang pria yang juga duduk dengan wajah gelisah, penuh ketakutan. Baru belakangan saya tahu bahwa pria yang hampir jadi sasaran amukan Bang Rizky ini bernama Mardi. Pembakal mulai membuka musyawarah. Saya duduk bersama warga lainnya, sedangkan Abah berada di depan bersama pembakal. Suasana di balai desa ini mirip sekali di ruang persidangan. Bang Rizky sebagai terdakwa, Bang Wardi sebagai korban, sedangkan pembakal tampak seperti hakim peradilan. "Kenapa kamu ingin membunuh Mardi, Riz?" tanya pembakal. "Karena dia sudah mengguna-guna istri ulun." Kampret kau Mardi, kampret kau!" teriak Bang Rizky dengan penuh amarah. Ulun tidak melakukan apapun pada istrinya, pembakal. Siapa yang bilang ulun pelakunya? Apakah dia si dukun sialan itu yang memberitahumu sehingga timbul fitnah ini? Bang Mardi tak kalah geram sambil menunjuk-nunjuk muka Abah yang masih santai duduk di samping pembakal. Jujur, saya sedikit tersinggung ketika Abah Anang dikatakan dukun sialan oleh si Mardi. Pertama, Abah saya bukan dukun dan tidak membuka praktik. Kedua, manusia sialan tidak akan mau membantu orang lain. Apalagi pertolongannya itu bisa membahayakan keluarganya. Mungkin Abah saya bukan malaikat yang 100% orang baik dan sempurna. Tapi tetap saja saya merasa marah ketika mendengar ucapan Bang Mardi. Semua mata tertuju pada Abah, termasuk pembakal atau kepala desa. Tanpa perlu ditanya lagi, Abah kemudian membuka mulut. "Riz, apa ulun pernah mengucapkan satu nama terkait pelaku yang mengguna-guna istrimu?" tanya Abah kepada Bang Rizky. Bang Rizky hanya diam, tak memberikan jawaban apapun. Wajahnya tertunduk. Mungkin karena malu. Pembakal mengulang pertanyaan Abah kepada Bang Rizky untuk mendapatkan jawaban yang pasti. Memang tidak, Bah. Tapi si Mardi ini kan dulu sempat berhubungan dengan Ratih sebelum akhirnya ulun menikahinya. Lagian tadi malam dia terlihat lewat di rumah ulun malam-malam. Sudah barang tentu dia pelakunya, pembakal, ucap Bang Rizky masih dengan nada geram. "Ulun semalam hanya lewat, pembakal. Tidak ada maksud apa-apa. Lagian istrimu itu memang bidadari. Walaupun masih banyak wanita cantik di luar sana yang bisa ulun dapatkan," ucap Bang Mardi yang tak kalah emosi. Ketika Bang Mardi mau berkata lagi, Bang Rizky beranjak dari duduknya dan meloncat sambil melayangkan satu pukulan tepat di pipi sebelah kiri Bang Mardi. Bra! Suasana di balai desa kembali riuh. Ada warga yang sibuk menarik Bang Rizky agar tidak berkelahi. Namun sebagian lagi bersorak ketawa ketiwi menyaksikan adegan yang jarang terjadi ini. Bang Mardi yang merasa dirinya dilecehkan karena dipukul di muka umum, merasa marah dan balik ingin menyerang. Tentu saja hal ini membuat warga kerepotan
memisah dua pria yang sedang dikuasai amarah ini. Hampir 15 menit kegaduhan berlangsung, hingga keadaan kondusif kembali. Kedua pria yang berkelahi ini kembali duduk tenang dengan kawalan beberapa warga di sampingnya, sekadar jaga-jaga agar kerusuhan tidak terulang kembali. Ulun tidak sedikit pun mengganggu istrinya, pembakal. Memang, apa buktinya kalau ulun yang melakukan guna-guna itu? Lagian, ulun baru tahu kalau istrinya diguna-guna, pembakal. Bukankah dari kabar yang ulun dengar, istrinya mau bunuh diri di sumur belakang rumah? Lalu sekarang dia marah-marah, menuduh ulun yang tidak-tidak. Apakah ini caramu saja untuk mencari kambing hitam atas ketidakbejusanmu mengurus istri, Rizky? Bentak Bang Mardi yang mungkin merasa emosi karena pukulan Bang Rizky belum ia balas. Bang Rizky hendak kembali loncat dan melayangkan pukulan. Namun kali ini ada dua orang warga yang menahannya. Begitu juga Bang Mardi, yang kedua tangannya dipegang warga lainnya seperti seorang tahanan. Pembakal tampak kebingungan. Apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan pertikaian kedua warga ini? Setelah berpikir cukup lama dan membiarkan Bang Mardi dan Bang Rizky beradu mulut, akhirnya pembakal menggebrak meja. Keadaan menjadi hening. Semua mata tertuju pada pembakal. Sudah, begini saja. Agar semuanya beres, kita tak punya bukti bahwa Mardi yang menyantet istrinya Rizky. Tapi untuk menghilangkan rasa penasaran Rizky yang menuduh bahwa Mardi pelakunya, mari kita tanya saja ke ahlinya. Orang yang mengerti tentang hal-hal seperti ini, ucap pembakal yang kemudian memalingkan pandangannya kepada abah saya. Menurut abah yang lebih mengerti tentang hal-hal seperti ini, sebenarnya siapa orang yang telah tega mengguna-gunai istrinya si Rizky? Apakah Mardi orangnya atau ada orang lain, bah? Kata pembakal. Mendengar pertanyaan pembakal, mimik muka abah tampak kebingungan. Apa yang harus dia katakan sekarang? Ditambah semua mata warga tertuju padanya. Keadaan hening. Semua warga terlihat serius, siap-siap mendengarkan ucapan yang keluar dari mulut abah saya. Hingga akhirnya abah menarik napas dalam-dalam sebelum ia mulai bicara. Jika saya memberitahukan siapa pelakunya, apa yang akan kalian lakukan? Tanya Abah Anang kepada warga yang berkumpul di balai desa. Tentu kita akan menangkapnya. Masalah pengadilan kita tentukan nanti. Apakah mau kita adili sendiri atau dibawa ke kantor polisi? Celetuk salah satu warga. Memang kalian bisa menjamin bahwa ucapan saya benar, jawab Abah. Wah, tentu saja. Abah kan seorang dukun, jawab warga lainnya yang sepertinya tampak semangat. Baiklah, begini ya para warga. Pertama, ulun sangat tidak nyaman dibilang seorang dukun. Karena ulun tak membuka praktik. Ulun hanya berniat membantu Bang Rizky karena kasihan melihat istrinya. Kedua, apa bapak-bapak di sini punya bukti penguat bahwa ucapan ulun benar? Abah menatap satu persatu warga. Setiap warga saling berpandangan. Wajah mereka tampak kebingungan, termasuk juga pembakal atau kepala desa. Tentu saja ucapan Abah benar. Jika Abah saya menyebutkan nama baru,
sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah, tapi hanya mengalihkan kebencian pada orang baru lainnya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang, pembakal? Ucap warga yang tampak tidak sabar. Pembakal masih diam dan belum mengambil keputusan. Sementara warga saling berbisik, berbicara di belakang, saling bertukar pendapat apa yang seharusnya mereka lakukan. Musyawarah ini berjalan begitu alot, hingga tak terasa azan maghrib terdengar dari kejauhan. Begitu azan selesai berkumandang, tiba-tiba pembakal bangun dari duduknya. Bisikan-bisikan di belakang seketika berhenti. Semua mata tertuju kepada pembakal. Sudah, begini saja. Agar cepat beres dan tidak ada lagi kecurigaan, bagaimana kalau si Mardi disumpah pocong? Pernyataan pembakal membuat kaget semua orang. Bila kamu benar-benar tak bersalah, seharusnya tidak keberatan kan, Mardi? Ucap pembakal menatap Bang Mardi, yang kemudian disusul gemuruh suara warga mengiyakan pendapatnya pembakal. Tentu saja ulun tidak keberatan, jawab Bang Mardi dengan sedikit ragu. Mungkin dia merasa merinding mendengar nama sumpah yang jarang dilakukan ini. Akhirnya keputusan pembakal bisa sedikit meredam rasa kesal warga, termasuk Bang Rizky mungkin. Setelah itu, pembakal mengumumkan bahwa sumpah akan dilakukan setelah azan Isya di masjid. Kemudian, ia memerintahkan beberapa warga untuk menyiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk kelangsungan sumpah pocong nanti, seperti kain kafan. Sebenarnya, Abah mau berpendapat, tapi melihat antusias warga yang begitu semangat, maka Abah memutuskan untuk setuju saja. Setidaknya, kecurigaan ini tidak berakhir dengan kekerasan. Saya tidak terlalu paham dengan konsep sumpah pocong, tapi pendapat beberapa orang, sumpah ini ada karena percampuran agama dan tradisi budaya ketimuran, khususnya di Pulau Jawa dan beberapa daerah di Kalimantan yang kental nuansa Melayunya. Jadi, menurut kepercayaan warga setempat, sumpah pocong dilakukan oleh seseorang yang dicurigai berkata bohong. Konon, bila si pembohong melakukan sumpah pocong, maka kesialan atau bahkan bencana bisa menyelimutinya seumur hidup. Sumpah ini dianggap bisa menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan di pengadilan. Tapi di era modernisasi seperti sekarang, rasanya jarang orang yang melakukan cara-cara seperti ini. Sekitar pukul 7:30 malam, banyak warga berkumpul di halaman depan masjid. Mereka penasaran dengan kejadian langka seperti ini. Entah bagaimana caranya, kabar tentang sumpah pocong ini cepat sekali merebak di kalangan warga. Bang Mardi yang baru selesai dimandikan, kini tubuhnya sedang dibungkus dengan kain kafan putih. Melihat pemandangan seperti ini, tentu saja membuat bulu kuduku merinding. Setelah tubuhnya selesai diikat dengan tali pocong, tubuh Bang Mardi dipopong ke tengah masjid. Sumpah siap diucapkan. Semua warga menyaksikan dengan tegang. Namun, tiba-tiba terdengar teriakan anak kecil dari arah luar. Bang Rizky, Bang Rizky. Semua orang perhatiannya teralihkan ke arah pintu pagar masjid.
melihat seorang anak kecil sedang ngos-ngosan memanggil-manggil nama Bang Rizky. Bang Mardi yang sedang terlentang pun ikut-ikutan bangun, hingga membuat orang yang berada di depannya meloncat kaget. Bang Rizky yang merasa dirinya dipanggil langsung menghampiri anak kecil itu, yang ternyata anak tetangganya, sembari bertanya ada apa sebenarnya. Kak Ratih lari keluar rumah. Kada tahu kenapa, seperti orang kesurupan. Ucap anak kecil itu dengan nada terbata-bata, berusaha mengatur napasnya. Tanpa pikir panjang, Bang Rizky segera berlari menuju rumahnya. Seketika itu juga, beberapa orang yang berada di masjid, termasuk pembakal kepala desa, segera menyusul Bang Rizky, meninggalkan Bang Mardi yang masih duduk kebingungan dalam kondisi tubuh terikat dalam kain kafan. Saya dan Abah Anang juga ikut pergi. Sedangkan orang-orang yang berkumpul di sana, ada yang pulang karena ketakutan. Sebagian lagi ada yang pergi menyusul karena rasa penasaran. Ketika kami sampai di rumah Bang Rizky, terlihat ibu mertuanya sedang menangis. Menurut mertua Bang Rizky, saat Galuh Ratih sedang duduk menonton TV, tiba-tiba ada suara anjing yang menggonggong keras dan tak henti-henti di luar rumah. Karena ibunya takut dengan anjing, maka Galuh Ratih yang berinisiatif pergi ke halaman untuk mengusirnya. Namun selang beberapa menit, Galuh Ratih tak juga kembali masuk ke dalam rumah. Lalu ulun pergi keluar untuk menyusulnya, tapi Ratih tidak ada. Dan menurut tetangga tadi, Ratih terlihat berlari sambil memegang batu mengejar anjing hitam ke arah barat. Ucap mertua Bang Rizky, yang kemudian menangis kembali. Bang Rizky yang hendak pergi karena emosi ditahan beberapa warga. Kata pembakal, sebaiknya kita melakukan pencarian bersama-sama. Sekitar 20 orang yang dipimpin pembakal siap untuk melakukan pencarian. Sementara Abah mengajak saya pulang setelah berpamitan dengan Bang Rizky. Kata Abah, dia akan membantunya dengan cara lain. Antar Abah ke rumah Datuk Merah, Nang, ucap Abah kepada saya. Tanpa banyak bertanya, saya menarik gas motor, meluncur menuju rumah Datuk Merah. Sekarang saya merasa yakin, mungkin Datuk Merahlah pelakunya. Dia telah memanfaatkan kesempatan ketika Galuh Ratih ditinggal oleh suaminya untuk melancarkan serangannya lagi. Memang Datuk Merah itu siapa sih, Bah? Di perjalanan saya bertanya untuk menghilangkan perasaan tegang. Kamu masih ingat gak dengan cerita Abah tentang Galuh Maryam? Abah balik bertanya. Menurut Abah, Datuk Merah sejak muda memang gemar menguli ilmu-ilmu kebatinan. Waktu Abah masih remaja, masih ingat ketika Bang Salim hampir saja membunuh seorang pria yang diduga menyantet istrinya. Menurut Abah, orang tersebut adalah Datuk Merah. Memang waktu itu tidak ada bukti yang kuat, tetapi berdasarkan desas-desus yang beredar di kalangan warga meyakini bahwa Datuk Merah memang pelakunya. Bagaimana Abah yakin waktu itu kalau Datuk Merah orangnya? Saya masih penasaran. Abah saya bercerita bahwa Kai atau kakek saya lah yang memberitahunya. Waktu itu Kai saya baru pulang dari sawah malam-malam, habis mengairi huma. Ketika lewat belakang rumah Bang Salim, samar-samar dalam redupnya lampu bolam, dia melihat sesosok pria sedang menggali tanah. Karena merasa curiga, Kai saya bersembunyi di balik semak-semak, mengawasi.
Mungkin sekitar 5 menit berlalu dan lubang itu telah selesai. Pria tersebut mengeluarkan bungkusan kain putih dari sakunya, yang kemudian ia masukkan ke dalam lubang galian yang baru dibuatnya. Saat melihat sesosok pria tersebut berbalik badan, dia yakin wajah itu adalah wajah Datu Merah. Dan keesokan harinya, tragedi mengerikan Galuh Maryam terjadi. Kaisaya merasa berdosa juga karena tidak bisa berbuat apa-apa. Mengingat bila dia jadi saksi pun tanpa bukti yang kuat, pengadilan akan tetap tidak percaya. Kenapa Datu Merah melakukan itu sih pada Galuh Maryam? Tanya saya masih penasaran. Menurut Abah, tak ada yang tahu apa motif dibalik penyantetan Galuh Maryam waktu itu. Ada yang bilang dia cemburu karena Datu Merah menaruh hati sama Galuh Maryam. Ada yang bilang keluarga Bang Salim berselisih dengan keluarga Datu Merah tentang batas kebun mereka. Tapi ada yang bilang juga itu hanya kegilaan Datu Merah waktu muda yang ingin mencoba ilmu kebatinan yang baru dipelajarinya. Tak ada yang pasti, kabar itu simpang siur. Hanya Datu Merah sendiri yang tahu alasannya. Mengerikan kalau yang terakhir menjadi alasan Datu Merah menyantet orang. Gila benar. Psikopat akut. Sungguh merinding saya mendengar ada jenis orang seperti itu di muka bumi ini. Terus, kenapa sekarang Abah bisa yakin kalau yang mengguna-guna Galuh Ratih adalah Datu Merah? Saya kembali bertanya karena rasa penasaran saya sudah tak terbendung. Saya pernah bilang pada Abah bahwa ilmu santet jenis ini sangat sulit untuk dikuasai. Hanya satu orang yang ia kenal yang bisa melakukan santet jenis ini. Dan satu lagi menurut Abah saya, intuisi dan hasil dari penerawangannya selalu mengarah kepada Datu Merah. Tidak terasa, dalam obrolan panjang itu, akhirnya kami tiba di depan rumah Datu Merah. Saya kira Abah langsung melabrak, marah-marah dan menendang pintu rumahnya. Tapi nyatanya, Abah bertamu dengan sopan. Dia mengetuk pintu masuk dengan pelan sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Istri Datu Merah menyambut dengan ramah. Kami dipersilakan masuk. Segelas teh hangat dan keripik pisang disajikan sambil menunggu Datu Merah datang. Setelah Abah dan Datu Merah duduk berhadap-hadapan, Abah langsung mulai berbicara. Saya mohon Datu, siapapun yang menyuruh Datu, tolong hentikan. Saya sudah tak tega melihatnya, ucap Abah. Apa maksudmu? Jawab Datu Merah sambil cengengesan. Sudahlah Datu, kita tidak usah berpura-pura lagi, kata Abah. Raut wajah Datu Merah berubah menjadi serius. Mungkin dia sudah tak bisa lagi menyepelekan Abah sekarang. Setelah memuji kejelian Abah, Datu Merah mulai bercerita. Sebenarnya, aku tak mau lagi menggunakan ilmu seperti ini. Kau tahu sendiri, akibat ulahku di masa lalu, aku sudah dicap jelek oleh masyarakat, dikucilkan, disepelekan, bahkan dipandang kriminal. Mereka hanya bisa menghakimi tanpa pernah tahu alasanku melakukannya dulu, ucap Datu Merah. Nadanya terdengar penuh kepahitan. Ada seorang pria, umurnya mungkin sama denganku. Dia mendatangiku malam-malam dan menceritakan masalahnya dengan gamblang. Aku tak tega mendengarnya. Setelah mendengar ceritanya itu, aku merasa menjadi diriku yang dulu. Dia memiliki nasib sama sepertiku. Iblis dalam diriku muncul kembali hingga aku mengiyakan permintaannya. Lanjut Datu Merah.
Tatapannya menerawang jauh. Memang apa yang pria ceritakan itu? Apa dia punya masalah dengan keluarga si Rizky? Saya ingin mendengar alasannya. Abah bertanya, mencoba menggali motif utama di balik semua teror ini. Ketika hendak berbicara, Datu Merah mengajak Abah Anang ke ruangannya. Kata dia, sebaiknya ini dibicarakan empat mata saja. Sial, padahal saya sangat penasaran. Sementara Abah pergi ke dalam bersama Datu Merah, saya menunggu di ruang tamu sambil ngemil keripik pisang. Saya kira Datu Merah bakal seperti di film-film horor, bengis dan juga congkak. Tapi nyatanya, sikapnya sama saja seperti orang pada umumnya. Malah bisa dibilang ramah. Apalagi istrinya yang sudah menyajikan cemilan ini. Mungkin sekitar 15 menit berlalu, Abah saya kembali bersama Datu Merah. Mereka langsung duduk di kursi seperti semula. Terlihat ada ketegangan di wajah mereka. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Apa di dalam tadi mereka bertengkar? Ya. Jadi kalau bukan Datu, apa ada orang lain? Abah mulai bicara. Aku mengaku memang sudah mengganggu keluarga si Rizky. Tapi sasaranku memanglah si Rizky itu sendiri, bukan istrinya. Malam itu aku mengirim 2 demit untuk membawa jiwa si Rizky, hanya untuk memberi pelajaran. Aku bersumpah tidak ada sedikit pun niat untuk membunuhnya. Tapi yang kena malah istrinya. Karena terlanjur sudah terjadi, aku pikir bila istrinya menderita, maka si Rizky boleh nih. Karena terlanjur sudah terjadi, aku pikir bila istrinya menderita, maka si Rizky juga akan merana. Aku juga yang mengirim peliharaanku untuk menghalang-halangimu saat kamu hendak pergi membantu si Rizky, jawab Datu Merah. Saya tiba-tiba jadi teringat kejadian di kebun sawit saat anjing hitam yang mau menerkam Abah. Jadi itu memang benar ulah Datu Merah. Dan Datu juga yang hendak berniat mencelakakan keluarga saya saat saya berhasil menyadarkan kembali si Ratih. Nada Abah mulai naik. Aku memang mengirim peliharaanku untuk mengawasimu, tapi tidak memerintahkannya untuk mengganggumu, kata Datu Merah. Istri saya diteror, Datu, sampai dia jatuh sakit, kata Abah. Aku bersumpah demi apapun, hanya memerintahkan peliharaanku untuk mengawasimu, bukan untuk mengganggumu. Aku mengawasimu hanya karena kagum padamu. Soalnya orang biasa sepertimu bisa melakukan upacara jemput lelembut. Usiamu terlalu muda untuk menguasai ilmu semacam itu, ucap Datu Merah. Entah sebuah kebenaran atau ini hanya pembelaan saja, aku tidak tahu. Kemudian Abah menyuruh saya untuk menceritakan apa yang dialami Uma. Saya bercerita kepada Datu Merah tentang Uma yang melihat sosok wanita di kamar mandi dan sosok lainnya yang menjelma menjadi teman Uma yang sudah meninggal. Baiklah, saya akan mempercayai Datu kali ini. Tapi saya mohon beritahu, kemana Datu membawa lagi Ratih sekarang? Kata Abah. Loh, apa maksudmu membawa lagi Ratih? Datu Merah tampak terkejut. Datu Merah malam itu memang memerintahkan peliharaannya untuk mendatangi rumah Bang Rizky. Tapi untuk mengambil pocongan yang telah ia tanam di halaman rumah. Dia tersadar bahwa perbuatannya salah. Karena setelah melakukan perbuatan keji itu lagi, dia selalu dihantui bayang-bayang Galuh Maryam. Setiap malam, wajah Maryam selalu menghantuiku. Saat tidur, dia masuk dalam mimpiku. Saat sedang diam, dia masuk dalam ingatan.
Dan saat aku bekerja pun dia menyusup dalam bayang-bayang. Kini aku sadar, ternyata balas dendam tak membuahkan kepuasan, tapi malah penyesalan, ucap Datu Merah. Walaupun harus mengecewakan kliennya itu, Datu Merah mengambil resiko. Dia mengembalikan uang yang telah diberikan. Walaupun niat awal Datu Merah membantu bukan karena uangnya, tapi lebih kepada alasannya. Kita tentu selalu ingat, jika ada orang yang bernasib sama, kita seakan memiliki ikatan emosional dengan orang tersebut, hingga kemudian menimbulkan rasa empati, seperti mengasihani diri sendiri. Malam itu Datu Merah mengaku, dia telah berhenti urusannya dengan klien dan keluarga Bang Rizky. Tidak ada lagi permainan, tidak ada lagi gangguan. Bahkan dia menyesal telah belajar ilmu seperti itu. Entah benar atau tidak ucapan yang dikatakan Datu Merah itu, tapi dilihat dari wajahnya, tampak sekali penyesalan yang sangat dalam. Kadang saya merasa kasihan, mungkin seumur hidupnya Datu Merah menderita dibayang-bayangi dosa masa lalunya. Jadi anjing-anjing hitam yang dikejar Ratih itu bukan atas perintah Datu? Tanya Abah. Sudah kutanya. Aku hanya memerintahkan peliharaanku untuk mengambil benda yang aku tanam, bukan untuk mengganggunya. Tapi kalau dia menggonggong dan sekarang dikejar oleh istri si Rizky, ya aku tidak tahu, jawab Datu Merah. Sosok seperti apa yang ibu melihat? Tanya Datu Merah kepadaku. Astagfirullah. Ya. Belum sempat aku menjawab pertanyaan Datu Merah, Abah sudah memotong dengan membaca istighfar. Tiba-tiba saja Abah teringat dengan sosok wanita yang Galuh Ratih lihat ketika Abah melakukan jemput lelembut memanggil roh. Deskripsi yang Uma sebutkan tentang sosok wanita tersebut sama seperti dengan yang Galuh Ratih ceritakan sebelumnya. Oh iya, Abah menepuk jidat. Katanya, jangan-jangan dia melakukan kesalahan. Abah bilang, mungkin ada arwah yang ikut dan menempel ke tubuh Galuh Ratih saat dia diajak keluar. Karena takut terjadi sesuatu dengan Galuh Ratih, usai berbincang dengan Datu Merah, Abah Anang berpamitan untuk kembali ke rumah Bang Rizky. Abah mengerti Datu Merah tidak mau lagi terlibat dengan urusan seperti ini, walaupun masih tanggung jawabnya karena telah memulai kekacauan ini. Datu Merah meminta tolong kepada Abah untuk menyelesaikan masalah ini, dan dia siap untuk dimintai bantuan bila Abah membutuhkannya. Tapi kalau harus terlibat secara langsung seperti sekarang, dia takut hanya akan menimbulkan masalah baru saja. Saya dan Abah pergi kembali ke rumah Bang Rizky. Sesampainya di sana, di rumah Bang Rizky hanya ada ibu mertua dan adik iparnya saja. Menurut adik iparnya, Galuh Ratih masih belum ketemu. Warga yang dipimpin pembakal kepala desa masih berusaha mencari. Terakhir katanya, Galuh Ratih terlihat pergi ke area persawahan. Saya dan Abah segera menyusul setelah meminjam senter. Suasana kampung benar-benar sepi. Tapi untungnya tidak terlalu gelap karena di langit bulan terlihat sempurna. Di bawah bayang-bayang bulan yang terhalang pohon-pohon besar yang menjulang, saya dan Abah berjalan perlahan sambil mengarahkan senter ke semak-semak. Kami berniat menyusul rombongan pembakal ke arah sawah. Begitu kami keluar kampung dan berjalan menuju persawahan, terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Saya dan Abah saling berpandangan. Dari mana suara anjing itu berasal? Lolongan itu terdengar sekitar 3 kali, kemudian lenyap bersama angin malam. Kenapa rombongan pembakal tidak terlihat juga ya, Bah? Tanyaku. Abah tidak menjawab pertanyaanku. Mulutnya tampak komat kamit.
mungkin sedang melafalkan doa. Saya tidak bisa mengganggunya kalau Abah sedang begitu. Saya berkonsentrasi untuk berjalan di pematang sawah yang licin. Angin sepoi-sepoi membuat bulu kuduk merinding. Pemandangan di sekitar hanya terlihat beberapa orang-orangan sawah yang dipasang petani untuk mengusir burung. Tapi jujur, dalam samar-samar cahaya bulan, sosok orang-orangan sawah yang tertiup angin tampak seperti manusia yang melambai-lambai dari kejauhan. "Ikut Abah, Nang, ayo," ucap Abah tiba-tiba. Setelah kami berjalan cukup lama dan belum bertemu juga dengan rombongan pembakal, saya berjalan mengikuti Abah menuju sebuah saung kecil di tengah sawah. Saya kira Abah hendak mengajak saya beristirahat. Tetapi begitu kami sampai beberapa meter lagi dari saung, terdengar suara lengkingan anjing yang amat lirih dan pelan. Abah mengerahkan senter ke arah saung, tapi tidak terlihat apapun di sana. Kami berjalan pelan sambil terus memperhatikan. Begitu cahaya Abah menyorot ke arah kolong saung, terlihat sesosok tubuh dengan rambut tergerai sedang berjongkok membelakangi kami berdua. Abah mematikan lampu senternya. Kami berdua jongkok sambil berjalan perlahan. Rupanya sosok itu belum sadar dengan kedatangan kami berdua. Saya mengira mungkin itu semacam makhluk jejadian yang baru keluar malam-malam. Maklum, ini sudah hampir pukul 10. Atau mungkin itu arwah yang kebetulan sekelebatan kami lihat. Tapi begitu saya mendongakkan kepala, sosok itu masih terlihat di sana. Saya dan Abah masih tetap mengawasi. Perlahan, sosok itu merayap dari luar. Kakinya nampak sedang menjepit sesuatu. Tapi begitu kami memperhatikan dengan seksama, tiba-tiba kepalanya berputar pelan. Hingga akhirnya kami saling bertatapan. Itu Galuh Rati dengan wajah menyeramkan. Matanya melotot tajam ke arah kami. Karena sudah ketahuan, kami beranjak berdiri. Tapi Galuh Rati masih jongkok. Kakinya menjepit kepala anjing hitam. Terlihat baju daster yang ia kenakan robek dan ada bercak-bercak darah. Di pahanya pun terlihat luka gores bekas cakaran dari kuku anjing. "Lepaskan anjing itu, Ratih," perintah Abah. Namun Galuh Ratih tidak menjawab. Dia malah meludah ke arah Abah. Kemudian Galuh Ratih mengambil batu seukuran mangkok di sampingnya. Dengan sekali ayunan ke atas, batu tersebut ia hantamkan ke kepala anjing yang ia jepit. Bah! Seketika darah muncrat kemana-mana. Wajah pucat Galuh Ratih kini telah berlumur merah. Anjing itu tak langsung mati. Masih terdengar napasnya yang tersengal-sengal karena tenggorokannya terjepit. Hantaman kedua, ketiga terus diluncurkan sampai terdengar suara remukan tulang. Kepala anjing itu kini hancur berantakan. Bahkan biji matanya terlepas keluar. Mulut moncongnya kini sudah tak berbentuk lagi. Giginya berserakan dengan daging gusi yang masih menempel. Sungguh, saya syok melihat kejadian sadis tersebut di depan mata. Walaupun wajah anjing itu sudah hancur, tapi Galuh Ratih masih belum berhenti menghantamnya dengan batu. Saya dan Abah hanya berdoa melihat kelakuannya. Sebenarnya kami hendak mencegah, tapi kalau salah, maka kamilah yang akan menjadi sasaran hantaman batu selanjutnya. Bukan hanya wajahnya,
Rambut Galuh Ratih yang tergerai telah bercampur dengan cipratan darah dan ceceran daging kecil yang menempel. Tidak tampak penyesalan di wajahnya, tapi sebaliknya, dia tampak menggeram. Saya yang ketakutan kemudian mundur beberapa langkah. Sedangkan Abah Anang semakin maju mendekati Galuh Ratih. "Hentikan, Ratih," perintah Abah. Mendengar suara Abah, perhatian Galuh Ratih pada bangkai anjing itu teralihkan. Dengan batu yang masih di tangan, sekarang Galuh Ratih menatap Abah lekat-lekat. Tanpa pemberitahuan dahulu, Galuh Ratih langsung melemparkan batu di tangannya ke arah Abah. Batu itu melesat begitu cepat, seolah terbuat dari busa. Entah apa yang merasukinya hingga kekuatannya berlipat ganda. Walaupun sempat menghindar, tapi lemparannya telah mengenai lutut kanan Abah. Brak! Abah saya jatuh terperosok dalam lumpur sawah. Saya refleks langsung menghampiri Abah. Rasa takut pada Galuh Ratih tiba-tiba saja hilang seketika. Sungguh saya geram dan hendak membalas dendam dengan melemparkan kembali batu itu kepadanya. Belum sempat saya membalas, Galuh Ratih loncat ke arah tiang penyangga saung. Dalam sekejap, ia naik seperti monyet menuju atap. Menyaksikan semua itu membuat tubuh saya mati rasa. Ingin rasanya lari dan berteriak karena ketakutan. Tapi yang terjadi, lutut saya malah lemas dan tenggorokan saya terasa kosong tak ada suara. Galuh Ratih jongkok di atas atap saung dengan rambut tergerai panjang dan muka berlumuran darah. Disinari cahaya bulan di atasnya, dia tertawa ngikik seperti kuntilanak. "Lihat Merah, peliharaanmu sudah aku musnahkan sebagai ganjaran karena tidak bisa menyelesaikan permintaan." Kepala Galuh Ratih mendongak ke langit. Kemudian ia tertawa ngiki lagi. Untuk sesaat, saya diam memaku menyaksikan kejadian mengerikan itu. Hingga akhirnya saya tersadar dan segera menolong Abah yang masih berusaha berdiri sambil menahan sakit. Luka di lutut Abah tidak terlalu parah. Tampak darah segar mengucur dan dagingnya sedikit terkelupas. Galuh Ratih kembali memperhatikan kami berdua. Raut wajahnya berubah menjadi serius. "Jangan pernah ganggu urusanku, atau kuhancurkan kepalamu seperti anjing itu." Kemudian Galuh Ratih meloncat ke pematang sawah. Duf! Dia merayap dengan cepat seperti kadal. Entah akan pergi kemana. Tapi dia pergi tanpa memperhatikan kami lagi. Dari kejauhan, dia seperti tenggelam dalam kegelapan. Suara gemuruh daun padi yang ditiup angin menjadi suara pengiring kepergian Galuh Ratih, dan lambaian orang-orangan sawah seperti ucapan selamat tinggal. Kalau saja kaki Abah sehat, mungkin dia akan mengejarnya. Dengan luka yang masih menganga, saya membopong Abah kembali ke rumah Bang Rizky. Katanya, kita harus lapor pembakal sebelum terjadi hal-hal yang lebih mengerikan pada Galuh Ratih. Entah apa maksudnya dengan hal yang lebih mengerikan, karena saya tak bisa lagi membayangkan hal yang lebih mengerikan dari melihat pecahan kepala anjing di depan mata. Demikian dulu video kali ini, dan akan Bang Fawa lanjutkan di episode selanjutnya. Dan di episode selanjutnya nanti adalah spesial, karena itu adalah episode terakhir. Sampai sini dulu. Salam dari Bang Fawa. Wassalam.